Halo semua, perkenalkan nama saya Angelika Lawis. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Ciputra Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai analisis penerapan manajemen operasional yang pernah dilakukan pada bisnis yang nyata. Jurnal yang pertama berjudul Pengaruh Kewajaran Harga, Citra Perusahaan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pengguna Jasa Penerbangan Domestik Garuda Indonesia di Denpasar, yang ditulis oleh Niputu Cempaka Darmadewi Atmaja. Pangsa pasar Garuda Indonesia kedua setelah Lion Air adalah pengaruh kebijakan manajemen Garuda Indonesia yang strateginya tidak bersaing dalam harga. Strategi bersaing Lion Air selama ini menggunakan harga yang lebih murah dari Garuda Indonesia untuk meraih pangsa pasar terbesar di penerbangan domestik. Harga tiket Garuda Indonesia yang lebih mahal dari kompetitor tentunya harus didukung dengan kenyamanan dan keamanan pelayanan agar penumpang dapat merasakan harga yang wajar dan konsumen merasa puas. Garuda Indonesia menawarkan tarif yang lebih tinggi dan menjanjikan layanan yang lebih baik. Tetapi nyatanya pelanggan masih memberikan keluhan. Keluhan pelanggan diakibatkan oleh tidak puasnya pelanggan dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Jadwal penerbangan yang tidak tepat waktu menjadi penyebab turunnya kepuasan pelanggan Garuda Indonesia. Pelayanan yang tidak sesuai dengan komitmen Garuda Indonesia akan mempengaruhi citra Garuda Indonesia di masa yang akan datang. Garuda Indonesia harus berbenah diri demi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Garuda Indonesia bekerja keras untuk meningkatkan citra perusahaan serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang dengan memberikan harga yang wajar sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, Garuda Indonesia dapat meningkatkan citra perusahaan melalui periklanan, hubungan masyarakat, dan physical image. Citra perusahaan yang kuat dapat menjaga pelanggan agar tidak pergi ke pesaing. Yang kedua, peningkatan kinerja karyawan secara keseluruhan sehingga dapat memberikan kepuasan dan loyalitas bagi pelanggan. Jurnal yang kedua berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Produk Rusak pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Pekanbaru, yang ditulis oleh Nusraweti dari Universitas Pasir Pangarayan. PT Indofood CBP Sukses Makmur cabang Pekanbaru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan mie instan yang dikemas dalam kemasan plastik dengan tambahan bumbu dan minyak bumbu. Dalam proses produksinya, tidak terlepas dari terjadinya produk rusak dan tentunya berdampak dalam perhitungan harga pokok produksi. Hal ini akan mengakibatkan kerugian pada usaha ini jika dibiarkan begitu saja. Penyebab terjadinya produk rusak pada perusahaan ini yaitu kesalahan yang dilakukan karyawan dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi. Solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, perusahaan memperhatikan cara mencatat setiap perlakuan atau kejadian yang terjadi dalam proses produksi. Yang kedua, perusahaan lebih mengawasi tenaga kerja, khususnya di bagian produksi, untuk meminimalkan kerusakan produk. Yang ketiga, bagi tenaga kerja yang lebih berpengalaman, diarahkan untuk dapat mengajar tenaga kerja lain yang kurang terampil. Jurnal yang ketiga berjudul Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM terhadap laba operasional pada PT BRI Syariah Cabang Medan, yang ditulis oleh Ngatno Saputra yang merupakan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Dharma Wangsa Medan. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kualitas pembiayaan akan menentukan kelangsungan operasional bank. Menyadari betapa pentingnya masalah kualitas pembiayaan, berbagai regulasi di bidang pembiayaan diterbitkan baik oleh bank pemerintah, Bank Indonesia maupun internal bank. Semua regulasi itu dimaksudkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko pembiayaan agar dapat diminimalkan, sehingga kelangsungan usaha bank tidak terganggu. Seiring dengan keadaan penyaluran pembiayaan yang mengalami fluktuasi, hal ini akan berdampak pada perkembangan laba operasional bank. Solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, PT BRI Syariah Cabang Medan harus lebih selektif dalam memilih nasabah agar tidak terjadi pembiayaan macet. Yang kedua, peningkatan pelayanan terhadap nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan. Jurnal yang keempat berjudul
model sistem monitoring mesin anjungan tunai mandiri atau ATM, studi kasus pada PT Bank Sentral Asia (TBK) Balikpapan, yang ditulis oleh Jumhadi. PT Bank Sentral Asia (TBK) cabang Balikpapan adalah sebuah perusahaan cabang yang bergerak di bidang jasa keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan bank. Salah satu fokus strategi bisnis BCA adalah sebagai payment settlement agency utama di Indonesia. Hal ini didasari oleh keunggulan bersaing BCA dari sisi jaringan, delivery channel, keunggulan teknologi, kualitas layanan, dan basis nasabah yang besar. Untuk mendukung dan mewujudkan usaha tersebut, BCA berupaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dengan mengembangkan berbagai alternatif electronic delivery channels, seperti anjungan tunai mandiri atau ATM, debit BCA, tunai BCA, internet banking, BCA by phone, serta mobile banking. Pengembangan berbagai electronic delivery channels tersebut selain meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, sekaligus memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah. Seiring meningkatnya transaksi di ATM BCA, kinerja mesin ATM dalam melayani nasabah harus dapat bekerja seoptimal mungkin dengan menekan downtime seminimal atau sekecil mungkin. Downtime adalah waktu di mana ATM tidak beroperasi atau tidak dapat digunakan untuk bertransaksi oleh nasabah. Kriteria dari downtime ATM BCA antara lain uang habis, gangguan komunikasi, gangguan pada perangkat keras atau hardware ATM, dan lain-lain seperti penggantian uang, perawatan berkala, gangguan hardware yang tidak dapat tertangani segera. Kendala yang dihadapi oleh BCA cabang Balikpapan dalam mengoptimalkan kinerja mesin ATM adalah terjadinya keterlambatan memperoleh informasi mengenai terjadinya downtime pada mesin setiap waktu. Solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, rancangan sistem yang dikembangkan ini dalam penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pemakai sistem. Yang kedua, melakukan pelatihan terhadap karyawan yang akan menggunakan sistem tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung jalannya sistem dan melakukan pengembangan sistem. Jurnal yang kelima berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku guna meminimalkan biaya persediaan pada Dunkin Donuts Manado, yang ditulis oleh Enggar Pascalis Lahu dan Jeki SB Sumarau. Dunkin Donuts adalah perusahaan multinasional yang sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1985 sampai sekarang sudah tersebar di kota-kota besar seluruh Indonesia. Sesuai dengan namanya, Dunkin Donuts dikenal sebagai kafe yang menyajikan berbagai varian donat serta minuman seperti kopi, jus, susu, dan teh. Khusus di kota Manado, Dunkin Donuts telah memiliki 3 gerai yang beroperasi, yaitu Dunkin Donuts Manado Town Square, Dunkin Donuts Bandara Samratulangi, dan Dunkin Donuts Samratulangi. Dunkin Donuts juga selalu mengutamakan kualitasnya dalam segala aspek. Proses produksi menggunakan bahan baku yang kualitasnya terbaik, dan bahan baku tersebut harus selalu tersedia dan pasokannya tepat waktu untuk kelancaran proses produksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian persediaan bahan baku sebab perusahaan harus memiliki persediaan yang seoptimal mungkin. Tujuan dari pengendalian persediaan bahan baku adalah untuk menekan biaya-biaya operasional seminimal mungkin sehingga kinerja dan keuntungan perusahaan lebih optimal. Biaya operasional yang dimaksudkan dalam hal ini adalah biaya persediaan yang terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Untuk melaksanakan pengendalian persediaan yang dapat diandalkan dan dipercaya tersebut, maka harus diperhatikan berbagai faktor yang terkait dengan persediaan. Penentuan dan pengelompokan biaya-biaya yang terkait dengan persediaan perlu mendapatkan perhatian yang khusus dalam mengambil keputusan yang tepat. Solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, perusahaan sebaiknya menerapkan metode economic order quantity dalam melakukan pengendalian persediaan, karena terbukti menghasilkan total biaya persediaan yang lebih efisien melalui kuantitas dan frekuensi pembelian bahan baku yang optimal. Yang kedua, perusahaan sebaiknya menentukan besarnya safety stock dan reorder point untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan bahan baku dan keterlambatan bahan baku yang dipesan. Jurnal yang keenam berjudul Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan Alfamart di Kelurahan Serondol, Wetan, Semarang, yang ditulis oleh
Vini Anggraini Putri, dan Dewi Fatmasari. Alfamart sebagai perusahaan retail yang menyediakan segala macam kebutuhan sehari-hari masyarakat telah bergeser fungsi utamanya, yaitu tidak hanya sekedar menyediakan kebutuhan masyarakat, tetapi harus pula memuaskan pelanggannya agar merasa nyaman saat berbelanja. Untuk meningkatkan pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang loyal, maka Alfamart selalu menitikberatkan pada kualitas pelayanannya. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Alfamart pada pelanggannya adalah produk yang dijual. Fokus terhadap produk yang unggul merupakan salah satu tujuan dari perusahaan. Sedangkan strategi yang diterapkan adalah memperluas jaringan dan meningkatkan jumlah gerai Alfamart agar dekat dengan masyarakat. Di samping itu, masalah yang sering timbul dalam pemberian pelayanan seperti kebersihan, kurangnya fasilitas umum seperti tempat parkir, toilet, kurang cepatnya dalam memberi pelayanan, kurang beragamnya produk yang dijual akan menyebabkan pelanggan menjadi tidak puas dan berpindah pada perusahaan lain. Untuk itu, Alfamart harus dapat memberikan kualitas pelayanan sebaik mungkin bagi pelanggannya. Solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, perusahaan sebaiknya meningkatkan fasilitas kenyamanan di toko, seperti AC yang dingin, adanya alunan musik di toko, dan tempat parkir yang luas. Yang kedua, pelayan atau karyawan toko lebih memperhatikan atau membantu pelanggan, seperti bantuan ketika pelanggan mencari barang yang dibutuhkan, mengambil barang yang letaknya lebih tinggi dari pelanggan, dan sebagainya. Yang ketiga, perusahaan harus memastikan harga yang diberikan dapat bersaing dan memberikan promosi yang variatif untuk menarik pelanggan. Sekian pembahasan saya pada hari ini. Terima kasih.